Assalamualaikum para sahabat, salam sehat dan sejahtera. Saya Bagja. Kali ini saya akan menyajikan tutorial pembuatan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan Firebase untuk autentifikasinya. Tutorial ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk setting database dan aplikasinya serta membuat file XML, dan yang kedua adalah penyelesaian hingga terbentuknya aplikasi yang direncanakan ini. Aplikasi ini mempunyai 3 tampilan, yaitu yang pertama adalah halaman registrasi untuk user yang belum terdaftar. Di sini user mendaftarkan dengan menggunakan email dan password. Jika kita tekan tombol registrasi, maka ada respon keberhasilan dari database yang kemudian user diarahkan ke halaman home. Itu sebagai pertanda bahwa user tersebut sudah masuk. Jika user sudah terdaftar, maka akan masuk melalui halaman login, yang kemudian jika berhasil diarahkan ke halaman home. Oke, kita mulai. Kita masuk ke Firebase Console, tentunya dengan menggunakan Google Account. Di sini kita create project. Kita namai login dan registrasi Firebase. Oke. Lanjut. Nah, untuk Google Analytics ini kita tidak usah pakai karena ini kita hanya latihan, maka kita disable saja. Oke. Dan kita tunggu sampai proses pembuatan database ini selesai. Nanti ada 3 pilihan, yaitu iOS atau Android ataupun web. Nah, kita akan pilih yang Android. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk ke Android Studio, kita bikin atau kita buat proyek baru dengan memilih empty activity. Next. Kita namai, saya pikir sesuai dengan nama project aja, yaitu login dan registrasi Firebase. Nah, di sini kita akan melihat lokasi tempat file kita nanti disimpan. Juga kita menggunakan Java, dan juga ada pilihan SDK dari Android yang kita pakai. Kita pakai yang SDK level 23, yang mana dinyatakan 85% itu bisa jalan di Android yang ada sekarang ini. Oke, ini sudah terbentuk secara otomatis oleh Android Studio. Nah, kita masuk ke Gradle app, Gradle aplikasi untuk mencari ID dari aplikasi ini. Nah, ini dia ID-nya. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke Firebase, kemudian ke Android Studio, Android ya, sorry. Nah, kita pastikan di sini sebagai ID aplikasi. Kemudian namanya kita kasih nama, oke, sesuai dengan ini aja, login dan registrasi Firebase. Kemudian kita lanjut untuk mendapatkan file konfigurasi JSON, JavaScript annotation JSON. Nah, ini kita unduh, yang kemudian kita harus nanti dipastekan atau dipastekan ke dalam aplikasi kita. Nah, sebelumnya di dalam aplikasi kita harus dalam view project, kira-kira seperti itu. Kita kemudian view project. Nah, dalam subdirectory app, nah, kita masukkan sana, masuk. Nah, kita hapus dulu
akhirannya ini. Udah beberapa kali ngedownloadnya. Kita refactor. Nah, kita sudah. Nah, itu berarti kita secara teknis sudah terhubung. Kemudian kita lanjutkan di Firebase. Di sana ada beberapa file yang harus kita kopikan ke dalam aplikasi kita, terutama di Gradle-nya. Yang atas ini adalah Gradle-nya level project. Ini, salah saya. Ya, yang atas, yang ini. Nah, kita lihat. Ini udah ada. Sebelumnya saya sudah lakukan. Kemudian ada ini dia yang di bawah itu adalah Gradle level aplikasi. Ada 3 file. Biasanya file pertama sudah ada secara otomatis, maka nggak apa-apa, kita ini kan kita ini copy file kedua aja. Kita lihat. File kedua pun sebenarnya sudah saya lakukan, tapi coba lihat kita di Gradle aplikasi yang bawah. Oke. Nah, itu dia ada 2 file, 1 file udah ada dan 2 file saya udah lakukan sebelumnya sebenarnya. Kemudian balik lagi kita lihat di Firebase-nya adalah file ketiga, yaitu untuk Firebase. Nah, ini di dependensi, berarti dia ada di bawah. Nah, itu juga sudah ada nih, detailnya sudah ada sebelumnya, sehingga kita nggak usah copy lagi. Oke. Sebenarnya setelah ini adalah disinkronisasi, tapi karena kita sudah lakukan sebelumnya, maka kita nggak usah sinkronisasi lagi. Kemudian kita balikin lagi view-nya ke view Android, ya. Nah, setelah ini adalah kita mengkopikan beberapa file konfigurasi untuk masing-masing apa yang kita lakukan, fitur dari Firebase, yaitu kita akan menggunakan fitur autentifikasi. Ini ada di paling atas. Ini bisa dengan Google, autentifikasinya bisa dengan Facebook. Nah, kita lakukan dengan yang custom ini. Nah, secara teknis kita sudah connected ya dengan ininya. Yang bawah kita ini kan, ini akan otomatis mengkopikan file-file tersebut ke dalam Gradle aplikasi kita. Nah, kita lihat bahwa di sana ada proses sinkronisasi. Kita tunggu. Jika selesai, semestinya bahwa kita sudah siap untuk menggunakan. Nah, ini dia, kita sudah siap. Oke, jadi tinggal kita menggunakannya untuk autentifikasi. Oke, sampai di sini kita telah selesai untuk men-setup database dan aplikasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke main activity untuk men-setup aplikasi. Dimulai dengan file XML, kita buka, yang kemudian kita sesuaikan dengan apa yang akan kita tampilkan. Kita susun. Nah, ini kita tidak perlu. Mungkin saya cancel dulu. Maksud saya adalah ini adalah teks Hello World yang biasa kita temukan. Nah, di sini kita menggunakan palet saja. Ada text view di sana sebagai judul. Kemudian kita perbesar sedikit supaya agak kelihatan. Kita atur marginnya karena ini adalah constraint layout, maka kita tinggal tarik-tarik. Kemudian kita kasih angka 100 lah supaya agak bawah sedikit. Oke. Kemudian teksnya kita rubah menjadi judul dari halaman. Di sana ada text view, kemudian kita ganti dengan judulnya adalah halaman registrasi. Oke. Kemudian mungkin ini terlalu kecil sehingga kita perbesar text size. Nah, kita ketik S, ada size sana. Kita kasih 24 cukup saya kira, atau mungkin nanti kita stylenya kita bold ya, ataupun warnanya mungkin kita pertajam jadi hitam benar-benar atau agak gelap lah, kira-kira seperti itu. Jadi text color. Nah, di sini kita bisa pilih
Nah, ini sebenarnya bagian dari artis ya, jadi selera masing-masing. Kita pilih yang hitam kurang lebih, nampak sekali. Oke, dan untuk selanjutnya kita tambahkan dari palet ini komponen-komponen yang lain, yaitu yang edit text. Kita tahu bahwa ada 2 edit text di sana, yaitu untuk email dan password, kemudian ada button. Nah, saya kira teman-teman sudah pada tahu semua, sehingga saya akan fast forward untuk proses pembuatan penambahan ini, penambahan komponen-komponen yang lain ya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk nanti melanjutkan proses ya. Oke, kita fast forward saja. Oke, udah selesai untuk file XML ini sebagai tampilan dari halaman registrasi. Kita cek satu-satu, judul, kemudian email, edit text, password. Oke. Dan selanjutnya adalah kita harus menyambungkan antara file XML ini dengan program aplikasi program Java-nya, yaitu main activity Java. Jadi setiap komponen yang ada di file XML ini harus dikenalkan di program Java dengan cara kita deklarasikan masing-masing komponennya. Caranya yaitu kita indikasikan private edit text. Nah, ini ada. Oke. Nah, kemudian kita lihat di file XML-nya. Pertama adalah edit text yang email, kita copy, pastekan satu. Kita samakan saja namanya supaya gampang nanti dalam pelacakannya atau ada kesalahan. Kemudian yang password masukkan sana. Nah, yang kedua adalah ada private dulu, ada text view ya, text. Nah, ini text view. Kita inikan, copy. Oke, kita ganti dulu namanya supaya bermakna ya. Ini yang kita inikan dalam konvensi penamaan supaya konsisten. Kemudian kita copy, kita pastekan sebagai text view. Oke. Kemudian Firebase out ya. Firebase out ini adalah fitur dari Firebase yang akan kita pakai untuk autentifikasi. Kita ini aliaskan mout saja cukup. Oke, dalam onCreate kita binding antara komponen-komponen yang ada di XML dengan yang dideklarasikan di Java ini. Kita lihat dengan penamaan yang sama, ID-nya itu kita lebih mudah, file r.id, kemudian namanya sama. Oke, inilah yang bisa memudahkan juga melacak nanti kalau ada kesalahan. Kita kopikan saja, kemudian masing-masing kita ganti sesuai dengan deklarasi dan nama yang di XML-nya.
Ya, satu lagi mout. Oke. Mout itu adalah alias dari objek Firebase autentifikasi, sehingga kita tidak perlu deklarasi karena tidak ada di XML. Yang kita perlukan adalah kita create instance-nya. Nah, oke. Ini adalah berarti kita mengaktifkan objek dari Firebase Auth itu sendiri. Saya pikir satu lagi kita lupa ini, yaitu satu button ya. Kita selipkan di sini. Oke, button. Nah, ada. Kemudian nama buttonnya itu lupa saya. Coba kita lihat. Klik sana. Nah, ini dia. Nah, buttonnya kita copy, kita pastekan di definisi, di deklarasi ini. Kemudian ini pun kita ganti paste. Oke. Ya, kita sudah siap. Semua sudah di binding. Kita siapkan aksi pada saat BTN registrasi itu ditekan. Kita panggil BTN registrasinya, kemudian dot ada set on click listener. Oke, kita pakai itu. Otomatis akan menyediakan on click action yang di dalamnya kita bisa pakai untuk aksi lanjutan pada saat button tersebut diklik ya. Pertama, kita lakukan validasi terhadap nilai-nilai masing-masing komponen. Caranya kita sediakan dulu tempat penampungan sementara berupa string. Kita namai sebagai email dengan i kecil. Kita namai email, yaitu akan menampung nilai dari add mail, edit text mail. Caranya adalah kita kopikan edit text mail, kemudian dot get text, kemudian dot to string. Ini berarti nilai dari komponen add mail ini telah kita tampung di email ya. Untuk selanjutnya kita bikin juga variabel password sebagai string yang akan menampung add password ya. Dengan cara yang sama, yaitu add password dot get text dot to string. Kita cek masing-masing. Jika email kosong, if email is empty, memberitahu user bahwa nilai email kosong. Email tidak boleh kosong. Kemudian kita kembali ke kolom email tersebut untuk siap diisikan. Diakhiri dengan return agar proses tidak berlanjut ya, yaitu dengan request focus. Hal yang sama jika terjadi pada password harus diisi. Kita keluarkan tos kalau kosong. Secara cepat kita lakukan copy paste, yang kemudian kita ganti komponennya menjadi komponen password. Kemudian pesannya pun kita ganti dengan password. Kemudian request focus untuk siap diisikan. Oke, setelah selesai kita validasi, maka kita siap untuk memanggil mout, yaitu objek dari Firebase Authentication, dengan memanggil method create user with email and password. Ini dia, kita pilih ya. Nah, seperti terlihat bahwa
Method ini memerlukan dua parameter, yaitu email dan password, dan tidak boleh kosong. Makanya kita perlu validasi sebelumnya agar kedua parameter tersebut tidak kosong. Nah, ini yang kita pilih. Kemudian masukkan variabel email dan passwordnya. Oke. Terus kita implement add on complete listener. Di dalamnya kita pilih new on complete listener out. Dan ini mengimplementasikan on complete dengan ada variabel task yang kita bisa manfaatkan. Jika task ini berhasil atau task ini gagal, kita bisa mengeluarkan pengumuman atau pemberitahuan kepada user nanti. Kita cek nilai task tersebut. If task dot is successful, maka kita keluarkan pemberitahuan kepada user bahwa create user telah berhasil dengan mengeluarkan toast registrasi berhasil, dan mengarahkan user ke halaman home dengan perintah intent. Kemudian variabel intentnya new intent, di dalam kurung kita isi yang pertama adalah activity asal, yaitu ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah activity tujuan, yaitu home. Kemudian dilanjutkan dengan menjalankan intent tersebut. Oke, kemudian else, yaitu jika gagal, maka kita pun mengeluarkan pesan kepada user bahwa create user gagal. Kita copy saja toast yang atas, kemudian kita pastekan dengan pesan registrasi tidak berhasil. Nah, bisa dilihat bahwa home activity itu merah ya, karena belum kita definisikan sebelumnya, dan tidak ada yang namanya home activity ini dalam project ini, sehingga kita harus membuatnya terlebih dahulu. Caranya ialah kita ke package, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian activity, kemudian pilih empty activity. Tunggu sebentar, kita rename namanya dengan home activity. Kita tunggu sampai berhasil Android Studio membuat home activity. Oke, kita balik lagi ke main activity. Nah, sekarang lihat bahwa home activity sudah tidak lagi berwarna merah. Oke, kemudian ada text view, yaitu text login, yaitu adalah jika user mengklik text login tersebut, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Maka setelah ini kita copy pastekan text login tersebut. Sama halnya dengan pelakuan button registrasi, kita aktifkan set on click listener pada text login tersebut, dan langsung kita arahkan user ke halaman login. Perintah yang sama, yaitu dengan intent, kemudian di dalam kurung adalah activity asal, yaitu ini sendiri. Kemudian parameter yang kedua adalah activity tujuan, yaitu login activity. Kemudian start activity. Nah, di sini pun kelihatan bahwa login activity berwarna merah karena ini adalah belum dikenal dan belum ada activity tersebut dalam proyek ini. Maka hal yang sama kita lakukan seperti halnya untuk home activity. Kita copy dulu login activity-nya, kemudian kita ke package, klik kanan, new, pilih new, pilih activity, kemudian pilih empty activity,
dan kita rename namanya. Jadi kita pastikan login activity dan klik finish. Nah, pada saat kita kembali ke main activity, kita lihat bahwa login activity tidak lagi berwarna merah. Oke, selesai kita untuk halaman registrasi dan kita bisa tes. Kita cek. Tapi mohon maaf, waktunya sudah terlalu lama sehingga kita harus akhiri di sini untuk tutorial yang sekarang ini. Kemudian kita akan lanjutkan pada tutorial selanjutnya, yaitu melengkapi terbentuknya aplikasi yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan, dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum, salam sehat dan sampai jumpa.